Pembimbing Ibu Melina Hikayat Fitri. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Pertama saya perkenalkan nama saya Rio Andika dengan nomor BP 21010001. Perkenalkan nama saya Adi Nisa Heral, nomor BP 21010011. Dan saya Fiona, BP 21010029. Perkenalkan nama saya Kori Cornelia dengan nomor BP 21010007. Perkenalkan nama saya Stefani Ramadhani, BP 21010011. Dan saya Dio Video dengan BP 21010003. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi penyusutan dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari kelompok saya yang dari materi penyusutan. Di sini pendahuluannya yang pertama ialah kami akan menjelaskan masa manfaat atau umur ekonomis aktiva tetap adalah terbatas. Yang kedua, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Dan yang ketiga, besar nilai yang dapat disusulkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa yaitu aktiva itu pada akhir masa manfaat. Terus yang keempat ini ada besar penyusutan ditentukan dengan metodenya ada 4. Di sini saya akan menyebutkannya. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus itu ialah metode ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata tanpa fluktuasi di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aktiva tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini ialah metode penyusutan dipercepat yang menerapkan tingkat depresiasi konstan pada nilai buku yang menurun. Produk keduanya kemudian diterapkan pada nilai buku bersih aset untuk menentukan beban penyusutan. Terus yang ketiga, metode saldo menurun ganda ialah metode penyusutan yang dipercepat di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun. Pertama, masa manfaatnya depresiasi yang dipercepat bukan berarti beban mobilisasi juga semakin tinggi. 4, yaitu ialah metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun itu berdasarkan pengertiannya ialah besarnya penyusutan atau depresiasi aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Yang terakhir ialah metode unit produksi. Metode unit produksi ini ialah salah satu cara dalam menghitung penyusutan aktiva tetap yang mampu menghasilkan sejumlah beban penyusutan yang sama pada tiap unit yang diproduksi atau pada unit yang dimanfaatkan oleh hasilnya. Metode ini akan dijelaskan kepada teman-teman saya dan rekan-rekan saya secara detail, secara jelas, beserta contoh soal dan jawabannya. Metode garis lurus nanti akan dijelaskan sama Bang Dio, yang metode saldo turun akan dijelaskan sama Silvani, yang metode saldo menurun ganda akan dijelaskan sama Bori, metode jumlah angka tahun akan dijelaskan sama Fiona, dan metode unit produksi akan dijelaskan sama Andini. Baiklah, pengertian dari penyusutan itu sendiri ialah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusulkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Di dalam penyusutan itu ada notasi-notasi yang dipergunakan dalam menghitung penyusutan. Yang pertama C itu sama dengan harga perolehan keterangannya. S itu keterangannya nilai sisa atau residu. N keterangannya masa manfaat atau umur ekonomis. W dasar penyusutan. RK ialah biaya penyusutan pada tahun K. BK nilai buku pada akhir tahun K. Dan terakhir DK akumulasi penyusutan pada akhir tahun. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan metode garis lurus akan dijelaskan kepada rekan saya. Kepada Dio Video dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada moderator. Saya Dio Video BP 21010009
01-003. Kali ini saya akan menjelaskan ya apa itu metode garis lurus atau straight line method. Jadi metode garis lurus itu merupakan metode yang paling sederhana. Metode garis lurus merupakan suatu biaya yang tetap setiap periodenya. Suatu biaya tetap setiap periodenya. Sehingga aktiva atau harta atau aset tetap mengalami penurunan fungsi yang sama setiap periode ke periode berikutnya. Sehingga aktiva atau aset atau harta tetap mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode berikutnya. Sehingga aktiva tetap itu tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya seperti penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, peralatan kantor, penyusutan mesin, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya rumus dari metode garis lurus RK sama dengan RK itu biaya penyusutan ya. RK itu biaya penyusutan, berarti RK sama dengan C itu harga perolehan benda tersebut, C dikurang S itu nilai sisa, dan per N itu adalah masa manfaat atau umur ekonomis dari barang tersebut. Dan maka diperoleh C dikurang S akan menjadi W, dan hasilnya adalah W itu dasar penyusutan per N. Jadi RK sama dengan W per N. Ini dia. Selanjut DK itu adalah akumulasi penyusutan. Jadi DK itu sama dengan K itu per tahun dikali dengan RK. Itu dasar penyusutan ini. Itu yang DK. Baiklah, selanjut BK itu adalah nilai buku pada akhir periode berikutnya. Nanti BK sama dengan C dikurang K kali RK. Ini dia. Inilah rumus dari metode garis lurus. Baiklah, saya langsung ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2004, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta. Untuk memperlancar produknya, umur ekonomis atau masa manfaat dari mesin tersebut 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta. Hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutannya. Jadi diketahui di sini ya, C sama dengan 40 juta. C sama dengan 40 juta. N masa manfaatnya selama 5 tahun. Dan S nilai sisanya sebesar 4 juta rupiah. Jadi nilai W nya atau nilai dasar penyusutannya sebesar 40 juta dikurangi dengan 4 juta, maka dapat hasilnya sebesar 36 juta. Maka FK sama dengan 36 juta dibagi masa manfaatnya 5 tahun
Jadi RK atau biaya penyusutannya sebesar 7.200.000. Baiklah, saya langsung ke tabelnya. Yang pertama adalah tahun, dasar penyusutan, yang ketiga penyusutan, yang keempat akumulasi penyusutan, dan terakhir nilai bukunya. Jadi tahunnya selama 5 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, 4, dan 5. Baiklah, saya langsung ke tabelnya. Jadi nilai pertama tahun nilai awalnya adalah sebesar 40 juta. Baiklah, saya mulai. Pada tahun pertama, tahunnya sebesar, tahunnya selama 5 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, dan sampai tahun kelima. Dasar penyusutannya 36 juta ya, sebesar 36 juta sampai ke tahun berikutnya 36 juta. Baik, saya lanjut. Penyusutannya tadi RK sebesar 7.200.000 ya. Baiklah, selanjutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pada tahun pertama sebesar 7.200.000. Dan nilai buku akhirnya dan nilai bukunya apa tuh? Saldo awal mesin tadi dikurangi dengan penyusutan, akumulasi penyusutan, maka harga nilai buku pada tahun pertama sebesar 32.800.000. Baik, saya lanjut. Pada tahun berikutnya akumulasinya sebesar 14.400.000 rupiah, dan maka nilai bukunya sebesar 25.600.000. Saya lanjut. Pada tahun ketiga nilai penyusutannya sebesar 21.600.000, dan nilai bukunya sebesar 18.400.000. Lanjut. Pada tahun berikutnya akumulasi penyusutannya sebesar 28.800.000, maka nilai buku semakin berkurang sebesar 11.200.000 rupiah. Dan pada tahun terakhir, pada tahun kelima, akumulasi penyusutan sebesar 36 juta rupiah, dan nilai buku pada tahun kelima sebesar 4 juta rupiah. Dan inilah cara mencari, inilah soal tentang metode garis lurus. Sekian, terima kasih. Banyak salah mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih kepada Bang Dio telah menjelaskan materi
yang dia sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Silvani. Kepada Silvani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mengamanahkan saya untuk menjelaskan materi metode saldo menurun. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Silvani Ramadhani, BP 21010019. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu metode saldo menurun atau lebih dikenal dengan double cleaning balance. Di dalam metode saldo menurun ini, besar beban penyusutan dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Nah, kenapa kalau dalam metode saldo menurun ini beban penyusutannya semakin menurun? Karena di sini yang menjadi dasar perhitungan itu adalah nilai buku aset tetap ini. Semakin lama akan semakin menurun karena menjadi dasar adalah nilai buku. Maka kalau misalnya menggunakan metode saldo menurun, besar beban penyusutannya dari tahun ke tahun akan menurun. Rumus yang digunakan ini adalah untuk menghitung beban penyusutan yang berasal dari tarif penyusutan dikali dengan nilai buku. Tarif yang digunakan di metode saldo menurun ini adalah 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Jadi kalau tarif penyusutan garis lurus itu 100% dibagi N atau dibagi umur ekonomis. Jadi kalau misalnya 2 kali berarti penyusutannya adalah 2 kali 100% dibagi N atau dibagi umur ekonomis. Nah, sedangkan untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Supaya kita lebih paham lagi dengan pencatatan atau perhitungan beban penyusutan dengan saldo menurun, sekarang kita langsung ke contoh soalnya saja. Soalnya yaitu sebuah mobil dengan harga perolehan 300 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30%. Buatlah tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama. Kemudian hitunglah nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Baiklah, kita sudah ketahui harga perolehnya itu 300 juta. Nah, sekarang soalnya meminta kita membuat tabel. Nah, sekarang kita buat tabel yang pertama yaitu akhir tahun, yang kedua penyusutan, yang ketiga akumulasi penyusutan, yang keempat nilai buku. Nah, kita sudah ketahui nilai buku awalnya yaitu 300 juta. Pada tahun pertama penyusutan dan akumulasi penyusutannya dapat 90 juta. Nah, 90 juta ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 30% dikali dengan 300 juta. Makanya di tahun pertama itu kita dapatnya 90 juta. Nah, 90 juta ini kita kurangkan dengan 300 juta, maka dapat nilai buku di tahun pertama itu 210 juta. Kenapa 210 juta? Penyusutan awal kita kurangi dengan 300 juta dengan 90 juta, makanya dapat 210 juta. Nah, pada tahun kedua itu penyusutannya 63 juta. Ya, kenapa kita dapat 63 juta? Yaitu nilai buku pada tahun pertama kita kalikan dengan 30%. Berarti kita dapatnya 63 juta penyusutan pada tahun kedua. Nah, pada tahun kedua itu kita mencari nilai kita mencari akumulasi penyusutannya pada tahun kedua, yaitu 63 juta tadi kita tambahkan dengan 90 juta menjadi 153 juta. Berarti akumulasi pada tahun kedua kita mendapatkan 153 juta. Nah, untuk mendapatkan mencari nilai buku pada tahun kedua itu kita kurangkan nilai buku yang pertama tadi dengan 63 juta tadi. Berarti nilai buku tahun pertama kita kurangkan dengan penyusutan pada tahun kedua. Nah, berarti
210 juta kita kurangkan dengan 63 juta, berarti pada tahun kedua kita mendapatkan nilai bukunya yaitu sekitar 147 juta. Nah, pada tahun ketiga itu kita kalikan dengan nilai buku pada tahun kedua dengan tarif saldo menurun 30%, berarti 147 juta dikali 30% dapatnya 44 juta 100. Nah, pada akumulasi penyusutan tahun kedua itu dapatnya 153 juta, kita tambahkan dengan penyusutan tahun ketiga, berarti 153 juta kita tambah 44 juta 100, berarti kita mendapatkan akumulasi penyusutan pada tahun ketiga yaitu 197 juta 100. Nah, untuk mendapatkan nilai buku pada tahun ketiga yaitu kita kurangkan nilai buku pada tahun kedua dengan penyusutan tahun ketiga. Berarti 147 juta kita kurangkan dengan penyusutan pada tahun ketiga yaitu 44 juta 100. Berarti hasilnya adalah 102.900 nilai buku pada tahun ketiga. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Silvani atas memperjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Kori. Kepada Kori dipersilakan.
Baiklah, terima kasih Kori telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Fiona. Kepada Fiona dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Fiona telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan sama Andini Sahera. Kepada Andini dipersilahkan.
Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila salah kata dalam ucapan maupun itu sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.